Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Seringkali kita begitu khawatir, begitu takut kalau kita sakit. Ada juga yang khawatir dan takut kalau badan kita itu menua. Kalau bisa kita muda terus, kalau bisa kita itu sehat terus. Menurut saya itu wajar bahwa kita takut, bahwa kita khawatir karena kita menua, kemudian kita sakit, dan kemudian takut juga suatu ketika kita meninggal. Tapi menurut saya, sakit, menua, dan meninggal itu adalah sebuah kenyataan yang tidak bisa diingkari. Mengingkarinya, mengingkari kenyataan, dan tidak ada gunanya. Lalu bagaimana sebetulnya? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita menyikapi hal ini? Ketika kita takut bahwa kita menua, ketika takut bahwa kita sakit, ketika kita khawatir bahwa kita nantinya akan meninggalkan dunia ini, hal itu terjadi karena pertama-tama kita menyamakan diri kita dengan badan kita. Padahal itu tidak benar. Kita lebih besar dari badan kita. Badan kita adalah ekspresi dari diri kita yang jauh lebih besar. Diri kita yang sebenarnya itu seperti dunia kalimat, bahasa Indonesia. Badan kita adalah sepotong kalimat. Bahasa Indonesia yang begitu banyak itu terungkap dalam sebuah kalimat. Nah, sayanya itu bahasa Indonesianya itu. Tapi tidak akan kelihatan kalau tidak diungkapkan dalam kalimat-kalimat. Nah, seperti itu. Kita itu jauh lebih besar daripada badan kita ini. Tapi ekspresinya lewat badan kita ini. Tapi tidak sama persis. Kalau badan kita ini tidak abadi, diri kita itu abadi. Badan adalah sebuah ekspresi dari diri kita yang sebenarnya. Maka kalau kita menyamakan persis saya adalah badan saya, ya kita yang setengah mati. Karena badan kita itu menua, badan kita itu berubah, badan kita itu sakit, badan kita itu suatu ketika berhenti berfungsi. Tapi apakah kemudian kita juga berhenti berfungsi? Ya tidak. Dulu 10 tahun yang lalu badan saya berubah. Apa sayanya ya berubah? Ya enggak. Sayanya tetap. Ekspresinya saja, badannya saja yang berubah. Persoalan justru ketika kita menyamakan secara persis bahwa saya adalah badan saya. Nah, di situ kemudian kita khawatir, takut, dan sebagainya. Padahal kita itu transenden atas badan kita ini. Tidak sama persis. Kalau badan saya berubah, yang tadinya kurus menjadi ya lebih gemuk, ya sayanya tetap. Dulu saya rambutnya putih, dulu rambutnya hitam, sekarang putih. Apa sayanya yang berubah? Ya tidak. Sayanya tetap. Demikian juga dengan proses psikologis dalam pikiran saya. Pikiran saya berubah-ubah. Dulu waktu masih muda ya gampang emosi. Lama-lama ya capek, mau emosi nggak bisa. Wis nggak punya tenaga. Apa sayanya ya berubah? Ya tidak. Itu hanya kondisi psikologisnya yang berubah. Kalau kita menyamakan diri saya dengan pikiran saya, dengan psikologi saya, ya kemudian kita yang susah. Ketika kita memberikan ide, memberikan pikiran, lalu pikiran ditolak, idenya dianggap tidak bermutu, sayanya tersinggung.
seolah-olah ide saya itu sama dengan saya, pikiran saya sama dengan saya. Kalau pikiran saya ditolak, ide saya dianggap tidak bermutu, berarti saya juga tidak bermutu. Ya tidak, saya lebih besar, jauh lebih besar daripada ide-ide saya. Saya jauh lebih besar dari pikiran-pikiran saya. Tidak usah tersinggung. Persoalan muncul ketika kita menyamakan diri kita persis dengan pikiran. Padahal pikiran itu berubah-ubah. Apa sayanya ya berubah-ubah? Ya tidak. Kita tetap. Kita adalah kehidupan itu sendiri. Yang jauh lebih luas. Yang jauh lebih sempurna. Yang jauh lebih stabil. Tidak berubah-ubah. Bahkan yang abadi. Di dalam kitab suci diceritakan bahwa nafas kita adalah nafas Allah sendiri. Kita bisa hidup karena kita mendapatkan nafas Allah di dalam diri kita. Roh kita ambil bagian dalam roh ilahi. Maka kita juga mengalami keabadian karena ambil bagian dalam roh Allah yang abadi itu. Dan kalau kita bisa menyadari hal ini, bahwa saya lebih besar dari badan saya, bahwa saya lebih besar dari pikiran saya lebih besar dari perasaan saya lebih besar daripada kehidupan di dunia ini. Kita menjadi lebih lega, lebih luas. Kita bisa sungguh-sungguh hidup sepenuhnya. Tidak banyak khawatir dan tidak banyak ketakutan. Tuhan sendiri selalu meminta kita loh, supaya jangan takut, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepadaku, percayalah juga kepada Bapa. Hidup kita seharusnya didasarkan pada kepercayaan. Kepercayaan akan Tuhan yang abadi, Tuhan yang mencintai kita, Tuhan yang menemani kita, Tuhan yang menyatukan dirinya dengan diri kita. Sehingga kita juga bisa mengalami keabadian karena Tuhan juga abadi. Namun karena kita sadar bahwa kita ini abadi, spiritual being yang mempunyai ekspresi jasmani, fisik, kita menjadi lebih tenang menghadapi kehidupan ini. Lebih stabil, tidak galau, dan kemudian muyak oleh pikiran yang berubah-ubah, oleh perasaan yang berubah-ubah, oleh fisik kita yang terus berubah juga. Karena kita mengalami keabadian di dalam diri Tuhan dan kehadiran Tuhan di dalam diri kita. Justru kemudian kita bisa lebih mengarahkan hati kepada yang abadi, kepada yang esensi. Tidak berarti bahwa yang badaniah, yang fisik itu tidak penting. Penting, karena itu merupakan ekspresi dari diri kita. Sehingga kita bisa mengenal dunia ini secara indrawi. Dan itu adalah keindahan, itu adalah berkat yang luar biasa yang harus kita syukuri. Namun, kita jauh lebih bangga, lebih bahagia karena kita melebihi itu semua. Dan kalau kita sadar bahwa memang seluruh peristiwa yang kita alami ini berubah, kita kemudian tidak berpegang terus pada yang berubah-ubah itu. Tuhan sendiri hidup dalam kesadaran akan kesatuannya dengan Bapa. Karena itu ketika dia dielu-elukan masuk ke Yerusalem sebagai Raja Yerusalem, naik keledai, dielu-elukan dengan daun palma, Tuhan Yesus juga tidak melambung tinggi seolah-olah identitasnya dibangun berdasarkan apa pendapat orang. Tidak. Karena kemudian orang yang sama tidak lama kemudian menyerukan, salibkanlah dia. Yang tadinya memuji-muji kemudian menyerukan kematiannya supaya Tuhan disalibkan. Apakah Tuhan kemudian hancur? Tidak. Karena Tuhan tidak membangun identitas dirinya berdasarkan pendapat orang, bukan berdasarkan sesuatu yang berubah-ubah, tetapi berdasarkan kesadaran bahwa dia selalu bersatu dengan Bapanya. Kita juga bisa seperti itu,
menghadapi kehidupan ini memang berubah-ubah. Karena itu kita jangan hancur ketika kehidupan ini nampaknya negatif, penuh penderitaan, jangan hancur. Karena ini akan berubah, tidak bersifat abadi. Juga kalau kehidupan yang kita alami ini luar biasa hebat, terkenal, menjadi kaya raya. Jangan kemudian berpikir bahwa kita akan begitu terus. Tidak, suatu ketika kita juga akan berubah. Badan kita menua, mungkin kekayaan kita juga akan berbeda jumlahnya. Tetapi kita tidak masalah karena kita tidak membangun jati diri kita itu berdasarkan apa yang kita miliki. Tetapi berdasarkan kesadaran bahwa kita selalu bersatu dengan Tuhan. Bahwa Tuhan sangat mencintai kita. Dan Tuhan selalu menemani kita selama-lamanya. Baik hidup di dunia ini maupun sesudahnya. Dan ketika Tuhan bersama kita mengalami damai sejahtera. Tidak khawatir apapun juga. Maka boleh mengalami berbagai peristiwa dalam hidup ini. Tetapi jangan lupa, ada keabadian di dalam Tuhan. Ada cinta Tuhan yang selalu ada untuk kita. Ada Tuhan yang selalu menemani kita. Maka kita perlu mengenali jati diri kita sendiri. Tidak hanya terbatas pada apa yang kelihatan secara fisik. Tidak juga terbatas hanya pada pikiran-pikiran kita yang terus berubah. Juga perasaan kita yang terus berkecamuk, tidak pernah stabil. Ada dasar hidup kita yang tetap, yang abadi, yang stabil, yaitu di tangan Tuhan. Dan ketika kita sadar bahwa hidup kita di tangan Tuhan, kita jadi lebih tenang, lebih penuh syukur, dan lebih penuh sukacita. Kita perlu menuruti nasihat Tuhan. Jangan takut, jangan gelisah hatimu, percayalah kepadaku. Karena kita begitu dicintai oleh Tuhan. Tuhan selalu menemani kita. Dan hidup kita ada di tangan Tuhan. Maka jangan khawatir, percaya saja. Handle yourself with care. Because you are loved. Tuhan memberkati.